Kru tiba-tiba menambahkan adegan dan aku tidak bisa mendapatkan taksi, sebab itu pulang agak malam. Kamu tidak punya mobil. Dengan statusku saat ini, agensi mana mungkin memberikanku mobil pribadi? Shanbao dulu bilang kalau mobilku dan mobil pamannya sama. Paman, pamanku juga punya mobil seperti ini. Itu adalah mobil yang disewa oleh Lin Shen. Shenbao sangat suka mobil mainan itu. Demi menyenangkan hati Shenbao, Lin Shen mengatakan bahwa dia punya mobil asli yang sama seperti itu. Dia menyewa mobil itu saat menjemput di bandara. Jika aku bisa mengendarai mobil seperti milikmu, apakah aku masih harus menderita? Kedepannya pulanglah lebih awal. Jika terlambat, ingat harus bilang dulu pada Shanbao. Dia terus menunggumu. Aku mengirim pesan kepada Shenbao, apakah dia terus menungguku di rumah? Kamu bilang padanya, tapi tidak bilang padaku. Kamu juga tidak akan menungguku. Apakah ada gunanya bilang padamu? Bagaimana kamu tahu aku tidak menunggumu? Bila aku tidak menunggumu, kenapa aku tidak tidur sampai selarut ini? Wanita bodoh. Dia barusan marah karena aku pulang malam. Di dalam kontrak sepertinya memang tertulis aku tidak boleh pulang telat. Sepertinya membeli mobil harus dimasukkan ke dalam agenda. Datang. Lindsay datang. Aku sudah bilang dari awal tidak tahu diri. Sekarang malu kan? Song Yanran sudah kembali. Kamu tunggu saja keluar dari tim. Apa yang kamu bilang? Pagi ini, produser secara pribadi maju dan membawa Song Yanran kembali. Menurutmu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kamu kemarin hanya berperan sebagai pemeran utama wanita selama sehari. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggantikan aktris nomor 1 kelas atas, Song Yanran? Semuanya, kemari sebentar. Sebagai produser, ada yang ingin aku katakan. Yanran dulu ada sedikit masalah sehingga menunda syuting. Sekarang dia kembali. Aku berharap semua orang akan syuting dengan tenang selanjutnya dan berusaha untuk menyelesaikan film secepat mungkin. Aku minta maaf semuanya. Aku menunda waktu semua orang. Selanjutnya, makanan ringan selama 1 bulan aku yang akan sediakan. Anggap saja sebagai penembus salah kepada semuanya. Hehe. Tidak apa-apa, beberapa hari ini hanya syuting adegan peran pembantu, tidak menunda begitu banyak waktu. Yanran memang adalah aktris terkenal. Reputasinya di dunia hiburan selalu luar biasa. Yanran sangat lembut, sama sekali tidak sombong. Dia bahkan meminta maaf kepada kita, semua orang kecil ini. Apakah kalian sudah tidak ada kerjaan? Semuanya bersiap, 15 menit lagi syuting akan dimulai. Yanran, di sini sudah tidak ada masalah. Aku kembali ke kantor dulu. Temperamen sutradara Wang selalu seperti ini. Kamu jangan masukkan ke dalam hati ya. Baik, Direktur Liu. Hati-hati di jalan. Hahaha. Song Yanran tampaknya memang terlihat lebih cantik daripada di TV. Lindsay, apakah ide-ide dalam naskah ini ditulis sendiri olehmu? Iya, aku selalu suka menulis dan menggambar saat aku mencari tahu tentang karakternya. Pemahaman yang cukup baik. Hanya saja Song Yanran sudah kembali, jadi aku tidak bisa memberimu pemeran utama wanita. Tapi aku bisa memperjuangkan peran lain untukmu, walaupun bagiannya tidak penting, tapi pastinya lebih baik dari peran pengganti. Terima kasih, Sutradara Wang. Kamu tidak marah? Dari pemeran utama wanita menjadi peran pembantu, wanita yang berbeda, begitu jauh walaupun senior di dunia hiburan. Tidak mungkin setenang ini, dia seorang pendatang baru. Kenapa aku harus marah? Awalnya aku hanyalah peran pengganti. Sekarang aku bisa menggunakan dialog. Kenapa masih harus marah? Pendatang baru ini memang lebih cocok untuk dunia hiburan daripada orang biasa. Jika dia terus akting dengan baik, masa depannya tidak terbatas. Jangan khawatir, peran yang aku perjuangkan untukmu walaupun hanya seorang peran pembantu, tapi karakternya tidak buruk. Jika kamu dapat mengetahui esensi dari karakter ini, aku pikir efeknya sangat bagus. Peran apa itu? Munian Lee. Munian Lee?
Aku memberimu waktu 3 hari untuk mempelajari karakter ini. Setelah 3 hari, aku harap kamu dapat memberiku Mu Nianli yang sebenarnya. Dalam peran Munianli ini, orang tua dan saudara laki-lakinya semuanya tewas dalam pertempuran. Meskipun dia memiliki latar belakang yang kasihan, tapi karena dimanja oleh kaisar, dia menjadi sombong dan diktator. Setelah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pemeran utama pria, dia tidak mengubah kegilaannya, membuat banyak kesalahan, dan akhirnya berakhir mati di negeri asing. Jika karakter seperti ini tidak ditafsirkan dengan baik, maka akan gagal mendapatkan popularitas. Tapi jika ditafsir dengan benar, maka akan mendapatkan perhatian yang cukup. Direktur, prosedur untuk mobil itu sudah selesai. Apakah Anda ingin mengendarainya sendiri atau mereka yang akan mengirimkannya kemari? Berikan kepada Lindsay. Hah? Kenapa? Ada masalah? Ah, tidak ada. Aku tidak berani. Akan segera kuatur, hehehe. Pantas saja, kenapa direktur tiba-tiba membeli sebuah Nenifan? Aku pikir disiapkan untuk tuan muda, tapi tidak disangka diberikan pada Nona Lin. Kalau begitu, tentang masalah yang dihadapi Nona Lin di lokasi syuting, apakah aku harus memberitahukannya kepada direktur? Masih belum pergi. Satu hal lagi, di direktur aku mendapatkan informasi kalau Nona Lin sepertinya mendapatkan sedikit masalah di lokasi syuting. Aktris terkenal Song Yanran itu sepertinya curang dan memotong kesempatan Nona Lin untuk menjadi pemeran utama wanita. Direktur, apakah hal ini perlu ditangani? Bagaimanapun, direktur bahkan memberikan Nanifan dengan begitu terang-terangan. Aku rasa dia tidak akan membiarkan Nona Lin menderita dengan sia-sia. Tidak perlu. Bos, mengapa jawaban ini berbeda dari yang aku bayangkan? Kalau begitu, apa Anda ingin berbicara dengan kru di sana? Tidak perlu. Baik. Jelas-jelas detik sebelumnya masih mengirimkan mobil, kenapa detik berikutnya begitu dingin? Benar saja hati seorang pria seperti jarum di dasar laut.